Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di planet bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu ya Tuhan lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu jauh lebih kuat dan jauh lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang sanggup memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum, bahkan pertimbangan dan pikiran hati kami. Tolonglah oleh anugerah-Mu nanti, supaya setiap kami siap kalau kami ketemu Tuhan dalam pengadilan-Mu yang akan datang. Dan biar Kau dapati kami berbuat lebat, tinggal tetap, dan kami semua setia mengiring akan Engkau. Dalam nama Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom semuanya. Kali ini kami sharing firman Tuhan tandem, double. Ya, dan saya percaya bahwa apa yang akan kami sharingkan ini akan menjadi kekuatan bagi setiap keluarga kita. Jadi kalau suka judul temanya adalah begini: keluarga adalah sebuah jangkar. Di saat-saat ada badai, di saat ada air pasang yang terjadi dalam hidup setiap kita. Kenapa saudaraku kami berbicara soal keluarga lagi? Karena diminta tandem. Jadi kami menyadari bahwa saudaraku pernah kan ada satu penelitian kami dapatkan ini dari Peter Wagner, seorang ahli pertumbuhan gereja. Dia sudah almarhum. Dia bilang begini, kalau ada satu kuda, dia hanya sanggup menarik 250 kg berat benda. Tapi kalau dua kuda menjadi 6.500 kg. Berarti ada 26 kali lipatnya kalau bergerak bersama-sama. Nah, tentu ini bukan cuma diakui di urusan kegerejaan, tapi Badan Narkotika Nasional mereka menerbitkan laporan mengatakan bahwa benteng pertahanan yang paling kokoh untuk bisa melawan kekuatan daripada penyebaran narkoba itu adalah sebuah keluarga. Mother Teresa, seorang suster biarawati yang luar biasa, yang oleh pelayanannya dia dapat hadiah Nobel perdamaian, dan dia sampai diundang oleh Presiden Bill Clinton waktu itu ke Amerika, dan dia berani berbicara di depan anggota Kongres Amerika. Dia berteriak, dia berkata, "Don't kill your baby, United States. Please give me your baby because I want to bring them to Calcutta, India." Karena Amerika itu suka pengguguran kandungan. Dan dia buat statement, jangan bunuh bayi-bayimu, kasih ke saya aja. Saya bawa mereka, nanti saya pelihara ke Calcutta. Ya, dia terima hadiah Nobel ratusan juta nilainya. Dan itu pun sama dia dipersembahkan semua buat pekerjaan Tuhan menolong orang-orang miskin di India. Nah, dia pernah berkata seperti ini, Mother Teresa, "If you want to reach out the world, you have to start it from your home." Kalau mau menjangkau dunia ini, maka mulailah dari keluargamu. Ya, dan kita sudah tahu pasti keluarga adalah lembaga pertama yang memang Tuhan buat di muka bumi ini. Supaya lewat keluarga, maka kerajaan Allah dapat diperluas seperti air menutupi samudra raya. Demikian keberadaan keluarga yang dipimpin oleh Yesus Kristus sebagai kepala. Dari temanya kita melihat Bapak Ibu ya, bahwa keluarga itu adalah suatu jangkar ketika kita ngalamin badai, gelora air. Next kan kita akan melihat tidak bisa dipungkiri saat ini begitu banyak badai yang menghampiri. Bulan ini ya, kemarin seharusnya itu yang berkhotbah Kingdom Encounter di Rock Jakarta Jabodetabek itu Pak Timotius Arifin. Ternyata Pak Arifin atau bulan lalu ya lebih kurang itu, Ron aku enggak bisa karena mantu ponakan meninggal ya.
Jadi saya bisa bayangkan itu yang namanya Ica, gimana perasaannya ketika mendengar kabar seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi yang namanya badai itu kita juga nggak bisa tahan Bapak Ibu. Tapi yang sekarang yang kita harus belajar adalah apa sih respon kita untuk menghadapi badai itu semua. Nah keluarga itu adalah jangkar yang paling kuat ketika menghadapi badai. Sekitar beberapa waktu yang lalu di Jakarta Utara, khususnya di Tanjung Priok Pelabuhan, dan kami tinggal di Jakarta Utara Bapak Ibu, itu yang namanya kemacetan stuck hampir selama 3 hari. Karena adanya bongkar muat yang mengalami stuck. Nah diperkirakan juga karena adanya dampak buruk dari keputusannya Donald Trump. Kalau kita melihat, mendengarkan perang dagang itu, yang tadinya 34% naik ke 84%, naik ke 125%, lebih kurangnya ya. Kemudian 180% yang terakhir Donald Trump memberikan untuk Cina khususnya 240%. Itu impossible, nominal yang tidak masuk akal. Kemudian Cina membalas, kemudian Cina menyatakan bahwa suatu brand tas merek tertentu itu loh mau ratusan juta, mau miliar buatan kami. Jadi saling perang, saling hancurkan Bapak Ibu. Terus kemudian kita mendengar Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kondisi saat ini ya yang namanya orang pinter matematika, orang pinter bisnis sekarang tidak bisa memperkirakan ekonomi yang terjadi. Kenapa kita menyatakan ini Bapak Ibu? Karena 70% menurut survei di Amerika penyebab perceraian itu adalah faktor keuangan. Dan kemarin pada waktu saya menyelesaikan tesis saya mengangkat judul tentang coping strategi dalam pernikahan. Itu pada waktu COVID kemarin 300% terjadi gugatan perceraian karena apa? Faktor ekonomi. Dan ini memang secara saat ini relevan sekali bahwa ekonomi sedang gonjang-ganjing di muka bumi ini. Dan keluarga kita harus merapatkan barisan, jangan saling menyalahkan. Nextnya kita melihat selain perang dagang, PHK dan penurunan daya beli ini sangat besar ya, tahun 2025 jadi tahun terberat bagi ekonomi Indonesia. Ya sekarang di tahun 2025 dikatakan tahun terberat, tapi nanti tahun 2026 kita nggak tahu, bisa lagi dikatakan tahun terberat tahun ke depan. Terjadinya PHK yang luar biasa. Kemarin kita juga mendengarkan bahwa Lebaran kemarin merupakan penurunan yang sangat besar terhadap orang mudik, daya beli yang sangat menurun. Dan kemudian yang sekarang kita dengar adalah istilah turun kastanya kelas menengah. Saya percaya kita semua di sini tidak ada kelas menengah ke bawah ya. Pastinya menengah dan ke atas. Karena apa? Tuhan memelihara kita. Tuhan memberkati kehidupan siap kita. Tapi sekarang ada yang marak dikatakan turun kasta. Karena apa? Yang tadinya tabungan bisa buat berlibur, bisa buat belanja. Tapi kondisi ekonomi seperti ini tidak bisa buat berlibur lagi. Mereka pakai ini untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Apakah yang harus kita hadapi saat ini? Bagaimana respon kita? Lanjutkan lagi. Nah, ketika badai itu, pertanyaannya adalah, Tuhan itu ada di mana sih? Tuhan tuh tahu gak sih? Saya bisa bayangkan ketika Ica pada waktu itu mendengar kabar seperti itu yang dialami. Tuhan tuh di mana? Itu kan yang terjadi, why Lord, why? Gitu kan ya. Ketika hari sudah mulai gelap, ini ketika mereka selesai memberi makan 5.000 laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Terus kemudian Tuhan bilang kepada murid-muridnya, kalian menyeberang dahulu, aku akan naik ke bukit untuk berdoa. Setelah itu terjadi badai yang luar biasa. Ketika hari sudah gelap, Yesus, perhatikan Bapak Ibu kita baca, belum juga datang. Garis bawah ini, belum juga datang. Kata ini seolah-olah menyatakan bahwa kesannya berlambat-lambat. Kesannya penundaan gitu loh. Padahal itu gelora badai yang sudah begitu luar biasa. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Ketika ia melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada satupun yang terlepas dari pelihatnya Tuhan. Pengawasannya Tuhan Bapak Ibu. Ketika ia melihat betapa payahnya. Saat ini Bapak Ibu ketika kita mungkin berpikir uangku sudah benar-benar terakhir. Tabunganku sudah benar-benar terakhir. Aku harus perpanjang uang kontrak, uang sekolah anak. Tuhan melihat betapa payahnya. Firman Tuhan di sini dikatakan ia melihat betapa payahnya. Betapa payahnya mereka mendayung. Jadi betapa payahnya kita.
kondisi kesehatan misalnya. Dokter berkata, ini ada sahabatnya anak saya, sahabatnya David. Seumuran David, happy banget keluarganya. Tiba-tiba mendapat kabar bahwa kok lemes gitu badannya. Ternyata diagnosa dokter adalah leukemia akut, AML gitu ya. Terus seperti aduh betapa payahnya hidup. Tapi firman Tuhan berkata, ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Belum selesai dibaca? Belum selesai dibaca yang tadi? Oh suamiku yang pegang rupanya. Aku yang pegang sayang. Loh, kok gak balik? Loh. Bablas malah. Bukan, saya tekan sampingnya kan. Oke. Ya, salah mencet. Berbahaya juga ya salah mencet. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin saka, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Kalau di dalam Injil Yohanes dikatakan lebih kurang mereka sudah dari lepas danau itu 3 mil. 3 mil sekitar 4 kilo ya. Terus firman Tuhan berkata Yesus tuh berjalan di atas air. Jadi sekitaran saya enggak ngerti apakah itu sepenuhnya ditempuh dengan berjalan kaki. Atau mungkin kan seperti ada murid-murid yang tiba-tiba datang langsung sampai ke tempat tujuan ya. Nah sekarang saya bayangkan misalnya aja Pak Andrian di tengah malam naik kapal, badai, angin kenceng, tiba-tiba nih Pak ada sesosok makhluk pakai baju putih panjang. Terus rambutnya terurai-urai, kira-kira apa yang Pak Andrian lakukan? Pocong. Pocong gitu ya. Lah inilah yang terjadi dengan murid-murid Bapak Ibu. Nah perhatikan yang selanjutnya. Next kan sayang, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, Bapak Ibu jangan kelewatan ya. Mereka semua terkejut dan berseru, setan, hantu. Padahal Bapak Ibu, Yesus itu wajahnya sama, tingginya sama, rambutnya persis. Dan sorenya mereka barusan berbuat mujizat, memberi makan 5.000 laki-laki. Mereka bertemu muka barusan sorenya. Tapi ini yang saya mau belajar kita semua. Seringkali dalam kehidupan kita, ketika badai itu begitu kencang dalam kehidupan kita, kita tuh enggak bisa melihat Yesus yang padahal Yesus tuh ada bersama kita. Malah kita saling menyalahkan suami istri. Di situ dikatakan mereka berteriak-teriak karena ketakutan. Kamu gimana sih jadi suami? Kok enggak bisa? Terus suami misalnya bales lagi. Ayam boh. Tidak bisa mungkin saling menyalahkan, saling berteriak-teriak. Inilah yang terjadi Bapak Ibu ketika badai suami istri. Kan kita bilangnya family itu jangkar. Tapi suami istri justru saling berteriak-teriak. Tetapi Yesus berkata kepada mereka. Seharusnya sebadai apapun dalam kehidupan kita. Satu kalimat ini itu pegang seumur hidup kita ya Bapak Ibu ya, pegang. Tuhan cuma datang, berdiri, saya bisa bayangkan murid-muridnya ketakutan. Karena pakai jubah putih panjang ya jubahnya. Tenang. Ya enggak banyak ngomong, ini aku. Jadi saya bayangkan pada waktu dokter mendiagnosa Pak Roni COVID, mungkin sekarang sudah tidak ada apa-apanya ya, bukan mungkin pastinya. 20 Maret. Yang saya pikir waktu itu Pak Arifin, saya langsung telepon Pak Arifin. Pak Arifin berdoa. Waktu itu benar-benar COVID itu jadi kusta ya, tidak boleh didekat. Terus Pak Felix dokter kami bilang, ibu segera pulang deh, jangan di sini lagi. Ketika saya melewati lorong rumah sakit, saya seperti sesuatu yang mencekam. Ya memang itu sudah mulai malam, tapi kali itu saya melewati rumah sakit itu termencekam dalam hidup saya. Tapi saya tuh dapat impresi loh Bapak Ibu, dalam kemencekaman malam itu. Saya tuh dapat impresi seperti kayak gambar-gambar di Google itu loh. Ketika kita jalan ada Tuhan menyertai kita. Saya dapat impresi seperti itu. Dan saya mau katakan Tuhan ngomong tenanglah. Ini aku. Nah kemudian kita baca selanjutnya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu
suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Saya mau bacakan lagi yang tengah. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang berjalan di atas air. Tuhan bilang ayo datang. Perhatikan Bapak Ibu kata ini. Maka Petrus turun dari perahu. Dan Petrus pun sempat jalan di atas air. Petrus pun sempat ngalami mujizat yang luar biasa. Impossible things kan berjalan di atas air. Tapi Petrus berjalan di atas air loh Bapak Ibu. Nah sekarang gini. Petrus itu kan kalau orang foto karakter kuning. Ngomong dulu, bertindak dulu, mikir belakangan. Dia begitu berjalan. Nah perhatikan di situ dikatakan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin sekali lagi baru takutlah ia. Sekarang pertanyaan saya, pada waktu dia berjalan menuju Yesus, dia tenggelam gak Bapak Ibu? Dia gak tenggelam. Tapi pada waktu ada angin, firman Tuhan berkata dia mulai takut. Nah ini loh Bapak Ibu, seringkali justru yang membuat kita itu badai, gak bisa kuat. Takut itu loh Bapak Ibu. Justru ketakutan itulah yang membuat Petrus tenggelam. Itu ya Bapak Ibu ya, ketakutan itu membuat dia tenggelam. Segeralah Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. Next kan lagi, sebentar lagi baru saya serahkan Pak Roni. Ini kita fokusnya pada kenyataan yang ada di depan kita. Teriak-teriak, lupa pada pertolongan Tuhan. Next kan lagi. Nah, 2 halaman sebentar ya. Terus selama ada badai, apa sih pesan singkat Tuhan? Kalau tadi badai, respon spontan manusia. Tapi Tuhan kasih pesan singkat, seperti tadi kita belajar, tenang, tenang. Nah ini loh yang kita belajar ya, Bapak Ibu ya. Kita itu berespon takut bukan berarti dosa. Ya. Untuk sesaat ya. Kita nggak bisa bilang, kamu itu jangan takut, jangan sedih, itu enggak berkenan loh sama Tuhan. Tuhan enggak bilang itu dosa loh Bapak Ibu. Karena yang menciptakan perasaan manusia juga Tuhan itu sendiri. Jadi sekarang kita belajar gini loh Bapak Ibu. Karena kan seperti tadi saya bilang tesis saya bicara tentang coping strategi. Jadi takut ketika saya bayangkan ketika Ica itu mendengar kabar pasti gemeter dong, shocking. Orang tuh kalau takut bisa secara respon fisik itu jantung degup. Shocking gini ya, gemeter gitu ya. Waktu saya mendengar David hari itu gak jadi menikah. Saya itu baca handphone, saya cari kamar mandi, sedang di gereja. Cari kamar mandi, saya cari paling ujung, saya duduk Bapak Ibu. Jujur kata saya gemeter gini, sambil saya baca handphone. Nah, respon sesaat ketika kita ngalami berita yang gak enak, mungkin dokter mendiagnosa, kamu adalah kanker. Atau mungkin bos bilang, maaf kamu gak bisa dilanjutkan kerja di tempat ini lagi. Respon sesaat kita mungkin bisa ngalamin seperti itu. It's okay. Tuhan yang membuat perasaan kita, bahkan Tuhan pun pernah punya rasa takut. Tapi kita belajar respon yang benar dari Tuhan bagaimana sih? Yuk kita baca bersama-sama. Ia sangat ketakutan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya. Yesus pun sempat sangat ketakutan. Manusiawi loh Bapak Ibu. Manusiawi. Tapi di sini kita belajar. Yesus mengalahkan ketakutan itu. Ya. Firman Tuhan berkata, ia
bangkit. Jadi Amen. gini loh Bapak Ibu, kita belajar. Manusiawi kok ketika kita tuh merasa untuk sesaat kita takut, kita galau, kita panik, mungkin kita kecewa sama seseorang. It's okay. Tuhan yang membuat perasaan kita. Tapi kita belajar dari Yesus, dia bangkit. Dan mengambil keputusan. Dia pergi kepada murid-muridnya. Ingat ya, Petrus itu ketika dia takut, dia jadi tenggelam. Coba, seandainya angin itu tetap ada dan Petrus tidak takut, dia tetap berjalan di atas air. Next kan lagi, selanjutnya. Dan ia menjamin, kenapa Yesus berani bilang jangan takut? Karena dia bilang ini loh aku. Ya, sebab di mana 2-3 orang berkumpul, ayo sekarang keluarga. Kondisi saat ini begitu banyak badai, keuangan, apapun juga kesehatan. Tapi yuk keluarga, firman Tuhan berkata, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya bayangkan ketika mungkin kita ngalamin masalah, disalah mengerti orang atau apapun juga. Kita berdoa, kita tidak lihat Tuhan. Tapi Tuhan ada bersama kita. Makanya tadi saya mulai dia bilang, ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Yesus belum jalan ke sana loh. Tapi ia melihat betapa payahnya mereka. Jadi kalau 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, hadirat Tuhan pasti ada. Gak usah tunggu, kamu kroso enggak? Kon kerenyeng-kerenyeng apa ora? Gak usah saudaraku. Kalau mau cari sensasi kerenyeng-kerenyeng, gak usah seperti itu. Pergi ke colokan listrik. Cari kabel terbuka, nah pegang sebentar. Bukan cuma kerenyeng-kerenyeng, menggelepar-gelepar di situ. Jangan coba ya. Yang jelas saudara harus ingat, by faith, dengan iman. Ketika suami istri berkumpul, ada anak-anak, so pasti, so tentu janji Tuhan adalah kehadiran Yesus ada di tengah-tengah kita. Rasa atau enggak rasa, dia ada di tengah-tengah kita. Amin saudaraku. Nah kita lanjutkan lagi firman Tuhan. Apa yang harus dilakukan sekarang? Ketika ada angin badai, ada air pasang yang datang melanda keluarga kita. Alkitab berkata bahwa Yesus menasihatkan, di tengah situasi seperti ini, hendaklah kita tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, karena gini loh, orang berdoa itu bisa membuat kita tidak mudah jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ingat Yesus berkata, setelah tiba di tempat itu dia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau enggak ambil berdoa, maka yang terjadi suami istri akan mudah saling menyalahkan. Saudara, satu kali ada suami istri, suaminya ini ternyata akhirnya kena penyakit yang sangat berat. Dan di saat-saat sudah mau meninggal gini, suaminya ngomong gini, yang kalau aku mati misalnya, aku minta kamu jangan jadi janda terus. Loh, maksudmu apa? Kamu boleh menikah lagi. Tapi usulku ya, menikahlah sama si Harun. Loh, si Duda Harun itu. Loh, kamu kok nyuruh aku menikah sama si Duda Harun itu? Itu kan musuh bebuyutanmu. Itu kan saingan bisnismu. Itu orang yang sama kamu yang selalu suka bertengkar dalam bisnis. Gak apa-apa. Supaya dia pun merasakan penderitaan yang aku alami seperti aku. 30 tahun menikah sama kamu, 30 tahun menderita. Nah ya, ini tidak boleh terjadi dalam diri saudara ya. Saudaraku, di tengah himpitan badai yang ada, seharusnya kita tuh merapatkan barisan dan kita berdoa. Saya dengan istri saya ini September ini 33 tahun kami menikah. Haleluya. 3 anak, 1 menantu, 2 cucu, hampir 3. Saudara kasih Tuhan, ini budaya kami dalam keluarga kami. Sejak tahun 92 diberkati oleh Pak Arifin dalam pemberkatan nikah di Surabaya ini. Sampai tadi pagi kami bangun tidur, kami selalu bangun mezbah keluarga. Itu komitmen kami berdua. Sebab kami sadar tanpa melibatkan Kristus dalam keluarga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya firman Tuhan berkata, tali 2-3 lembar tidak mudah diputuskan. Ya, kalau tali 2 lembar bisa putus, tapi kalau 3 lembar dipilin saudaraku, tariin, ora iso pedot. Ketika suami istri berdoa dan Kristus ada di tengah-tengah kita bersama-sama, itu kekuatannya
luar biasa. So jangan berdoa sendiri-sendiri. Saudara harus selesaikan kalau ada masalah. Saya tanya kalau di konseling pernikahan suami istri. Pertanyaan pertama saya kalau ada suami istri bertengkar datang kepada kami. My first question begini. Apakah kalian bangun mesbah? Apakah kalian doa bersama? 99% suami-suami yang berantem tadi, mereka mengatakan bahwa mereka sudah tidak berdoa bersama lagi. Kenapa saudaraku? Udah kadung ada sakit hati satu sama lain. Makanya kami berdua punya komitmen sampai sekarang kami buat. Jadi kalau ada masalah datang, ada konflik datang, ada perbedaan pada mangkel datang, gak enak hati datang, kami selalu selesaikan hari itu juga. Bahkan batas waktu terakhirnya sebelum tidur malam hari kami pemberesan. Akibatnya kalau sudah beres, besok paginya bisa doa bareng lagi. Saudara kasih Tuhan, betapa pentingnya kita hidup di dalam doa setiap hari. Lalu yang berikutnya, apa lagi yang harus kita lakukan di tengah badai? Ini yang gak boleh dilewatkan. Ya, firman Tuhan harus menjadi pedoman utama dalam hidup rumah tangga kita. Saudara, hati-hati loh ya. Jangan kita itu mendengar firman Tuhan hanya karena khotbah. Banyak orang bahkan saudaraku berkhotbah membaca Alkitab karena mempersiapkan khotbah. Justru Alkitab itu harus menjadi penuntun harian kehidupan kita. Jadi kami punya budaya begini, 33 tahun pernikahan. Setelah kami bangun pagi doa bareng, memuji Tuhan bareng. Yang kami lakukan setelah bangun mesbah, kami berdua baca Alkitab bersama-sama. Sekalipun istri saya versinya beda, saya versi beda. Dia ini orang ungu 6. Orang ungu 6 itu teliti, detail, ya mikir dulu baru ngomong. Jadi perintilan-perintilan diwoco. Ini, saya kuning 6. Ngomong dulu baru mikir. Saya global, dia detail. Ya beda, jadi kita akhirnya baca Alkitab duduk sama-sama, tapi yang dibaca ayatnya berbeda-beda. Tapi ini komitmen kami. Setelah itu kami sering sambil tanya, kamu dapat berkat apa? Saya dapat berkat ini. Kami bisa sharing kebenaran itu. Itu saling menguatkan. Dan saya sebagai hamba Tuhan, disiplin. King's Word itu saudaraku yang kita terima tiap hari itu. Saya baca tiap hari. Saya selesai setiap tahun Pak Adrian. Kejadian sampai Wahyu saya selesaikan 1 tahun sekali. Bahkan tahun ini kan belenjat itu. Nggak tahu ngaturiku kok rodok siji maneh iku. Tak turuti pisan itu. Saya baca sampai tadi pagi, saya baca Kejadian sampai Wahyu setiap 1 tahun selesai. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya bergaul dengan firman. Tanpa firman kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yesus berkata, barang siapa mengetahui kebenaran, kebenaran itu baru bisa memerdekakan kita. Jadi urutannya tahu dulu baru bisa merdeka. Kalau nggak tahu ya nggak merdeka. Makanya saudaraku, cari tahu firman. Sebab tidak semua kebenaran bisa memerdekakan. Hanya kebenaran yang kita ketahuilah yang bisa memerdekakan. Makanya baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tolong suami istri saling melihat, katakan, baca firman sayang. Amin. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kalau ada insinyur di sini, sipil pasti sudah aminkan perkataan Yesus. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kalau Anda rajin membaca kitab suci, merenungkannya siang malam, melaksanakan itu, saya jamin badai saudaraku itu bisa saja terjadi setiap saat. Tapi saudara akan tetap teguh untuk bisa mengatasi badai itu. Amin saudaraku. Tidak ada istilahnya mutung. Ngambek. Tuhan doa gue dijawab. Aku udah bayar perpuluhan. Aku nyumbang banyak gereja. Gak mari masalah aku. Wes gadek Tuhan ya gak paten. Jangan saudaraku. Kita tetap butuh Tuhan.
Amin. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya saudaraku dikasih Tuhan. Jadi firman Tuhan justru membuat kita kuat di tengah badai kehidupan. Tetapi firman itu juga memberi harapan yang pasti. Di dalam Ibrani 6 ayat 19-20 berkata pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Orang hidup itu saudaraku, kalau punya pengharapan, itu jauh lebih kuat daripada yang tidak punya harapan. Orang sakit sekalipun, kalau dia punya harapan, maka dia akan menolong dia untuk mempercepat proses pemulihannya. Nah, Alkitab berkata saudara, pengharapan sendiri itu sauh jangkar yang kuat. Saudaraku, kalau saudara mancing, naik kapal, saya dulu waktu di Mataram ada jemaat yang punya boat ya. Jadi saya sering diajak mancing. Nah, jemaat itu udah tahu rumah ikan di mana gitu ya. Dia karena udah pengalaman, yang dia lakukan kalau sudah dekat rumah ikan, dia lemparkan jangkarnya. Lalu kemudian sudah sampai ke batu karang itu, skocinya itu, boatnya itu gak bisa kemana-mana. Kadang-kala ada ombak tinggi, saya tergoncang-goncang saudaraku. Ya, tapi tidak akan pernah kintir sampai ke Australia. Karena saya waktu di Pulau Lombok ya. Jadi saudaraku, kita itu dalam hidup, kadang-kala memang Tuhan tidak pernah janji jalan selalu lurus tanpa ada tikungan tajam. Tuhan juga tidak pernah janji bahwa hanya ada panas tanpa ada angin badai hujan. Yang dia janji cuma satu, dia menyertai kita di setiap musim-musim kehidupan kita. Makanya dia disebut Allah Immanuel. Nah tapi kalau saudara punya jangkar, saudaraku badai kemana? Kita tidak akan lari kemana-mana. Kita akan ada di radius itu sendiri. Ketika saudaraku Yesus yang merupakan jangkar pengharapan itu. Dalam bahasa aslinya kata jangkar itu saudaraku adalah Elpis. Elpis ya, bukan Elvis. Apalagi Elvis Presley. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Petingiringi soalnya gak rohani. Ya, ini penglihatan kita akan menentukan harapan kita. Jadi apa isinya kalau orang punya harapan? Kalau kita di dalam Yesus selalu ada harapan yang tersedia. Isinya apa? Ada beberapa. Yang pertama expectation. Apa itu? Hal-hal yang kita inginkan. Hal-hal yang kita harapkan itu dapat terjadi. Jadi pertama, orang kalau punya harapan, dia sabar untuk menunggu. Dia pasti ada unsur menunggunya harapan. Pasti suatu saat akan tergenapi. Makanya Roma 8 ayat 25 berkata, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara, penulis Alkitab itu, Alkitab ditulis di negara 4 musim. Negara yang 4 musim, musim yang paling disukai musim panas. Musim yang paling gak disukai musim dingin. Ada orang-orang kan, enak yo, kon yo, foto-foto anu yo, siram-siraman salju. Saudara gak pernah ke salju, rasa noai. Saudara pernah ke sana, saudara pasti seneng, sedang salju. 10 menit, marang ngono mlebu katun ini. Itu yang terjadi di negara-negara salju. Saudara, tapi saya beritahu saudara, gambaran salju musim dingin itu seperti musim dingin kehidupan. Yang gak bisa bebas, gak enak. Tapi saya beritahu saudara, tidak selamanya musim dingin akan berlangsung. Setelah musim dingin selalu ada musim semi di depan kita. Tidak selamanya Tuhan akan membiarkan saudara dalam masa badai kehidupanmu. Selalu ada harapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya berkata, ya harus ada sabar. Ya, sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Saya lihat kiri kanan ngomong, sabaro sayang. Ya, kan kayak bahasa Jepang ya, sabaro, sabaro. Yang kedua harus ada antisipasinya. Setelah kita melihat semua situasi,
Sekarang kita bisa tahu apa yang mesti harus dilakukan. Sekarang kita boleh berpikir, tindakan apa yang harus saya lakukan supaya pengharapan saya ini dapat terwujudkan. Setelah ada antisipasi ngapain? Baru muncul rasa percaya. Saya yakin Tuhan akan bekerja pada waktunya. Pengharapan saya tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Saudara betul kan? Ibu-ibu yang pernah hamil, begitu tes, barusan anak saya nomor 2 si Tirsa yang sudah punya anak 2 itu, barusan terlambat lagi. Sebelumnya kami berdoa. Ya, berdoa gini, Tuhan, kalau boleh dapat cucu tambahan lagi, kalau boleh perempuan ya Tuhan, karena sudah 2 laki-laki. Ya, 2 jenggo. Terus ternyata dites, saudaraku barusan testing, ternyata perempuan, haleluya. Nah, saya mau beritahu saudara, tapi kan kalau seorang hamil ibu-ibu kan dia akan yakin kan, 9 bulan lagi atau berapa bulan lagi aku akan punya anak. Nah saudara pasti akan ada antisipasi kan. Waktu kami punya anak David di Mataram dan Tirsa waktu itu masih 2 anak. Kami tahu saudaraku yang 1 laki, maka kamarnya dicat warna biru. Kalau perempuan kamarnya dicat pink. Itu kita ada antisipasi. Ini saudaraku begitu udah ketahuan kemarin. Ini bulan keberapa berarti hamilnya? Masuk ke 4. Masuk ke 4. Bingung golek Shopee. Pakaian bayi anak. Malah ada pakaian yang anak umur 1 tahun. Saudaraku saya bilang, walare bayi ini guru muncul. Mae wis golek-golek pakaian. Antisipasi. Kenapa? Karena tahu ada pengharapan yang pasti akan terjadi. Saudara, hal ini yang sama dalam kehidupan setiap kita. Jadi pengharapan adalah aspek masa depan dari iman. Di mana pengharapan tersebut menentukan sekali kehidupan atau tindakan. Aspek masa depan daripada iman. Makanya saudaraku bangkitkan. Yesus sudah bangkit dari kematian. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Nyanyi dong. Ku tak gentar apapun badai kehidupanmu. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Masa depan saudara bergantung pengharapan saudara. Orang yang tidak punya pengharapan kayak ngalami mimpi buruk. Saya tuh kalau tidur pernah saya mimpi ya. Terus mimpi ketemu setan. Loh, Pak Roni tadi berdoa enggak? Berdoa aku mau jenenge mimpi kok. Saya ketemu setan, terus Pak Roni setan dimarahi saya. Saya lari di tempat ini. Terus melek aku, astaga mimpi aku. Dengar saudaraku, sama seperti itu. Kalau kamu enggak punya pengharapan, kayak kamu mimpi dikejar setan gak iso apa-apa. Tapi sesungguhnya kalau kamu punya pengharapan, kita bisa berkata kepada setan, dalam nama Yesus cok macam-macam, keluar tinggalkan rumah tanggaku. Amin saudaraku, ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Dan jangan lupa saudaraku. Iya. Isi saya ingatkan kalau boleh pakai ilustrasi, ada kabel panjang enggak? Kabel nganggur panjang. Tapi selama nunggu kabel panjang ini, pentingnya kalau ada harapan, sama-sama punya pengharapan dalam Kristus. Waduh saudaraku, kita jadi kuat. Bahwa yakin bahwa ini tidak selamanya ada dalam situasi ini terus-terusan. Kalau enggak saudaraku, saya temukan di Jakarta, suami istri cuma bisa curiga. Oke, terima kasih Pak. Semoga amal ibadah bodi diterima di sisinya. Dulu. Sebelum saya buat ilustrasi ini, saya cerita. Ada satu suami istri, curiga terus. Enggak pernah doa bareng, enggak pernah baca Alkitab. Jadi isinya kecurigaan satu sama lain. Satu kali suaminya pergi untuk bekerja. Tiba-tiba temannya telepon. Kamu tahu enggak? Bini lu selingkuh. Hus, lu jangan main-main ya. Sembarangan aja lu ngomong. Lu kagak percaya, gue lihat sendiri. Itu ada laki-laki tuh ke rumah lu. Wah, saudara karena ini sahabatnya ngomong. Dia putar balik mobilnya. Set, sampai ke rumah. Dan kemudian, kunci G ya.
Dul, iki. Ket mau delok nisor tok gak delok aku ya gak siap. Ya, lon dikandani maino langsung digoetno. Lon. Iring ngono aku maksudku ngono lho ya. Ya gak ngelamun ae. Nah, waktu dia balik, dia masuk ke dalam rumahnya, dia mengendap-endap. Waktu dia buka pintu ruang tamu, gak ada orang. Dia mengendap-endap lagi, kamar didobrak sama dia. Brak! Gak ada siapa-siapa kecuali istrinya yang, sorry ya, pakainya agak semrawut sedikit. Loh Yang, pulang, kenapa kamu pulang? Kamu kerja toh? Kamu selingkuh ya? Loh, kamu ngomong apa kamu? Enggak, kamu selingkuh. Ada yang bilang ada laki-laki ke rumah ini. Loh, kamu lihat tidak ada siapa-siapa. Suaminya langsung lihat di bawah ranjang, tidak ada orang. Dia buka lemari pakaian, gak ada orang. Dia buka, pergi ke toilet, dalam, gak ada orang. Marah dia, enggak, pasti kamu. Tidak tahu ini gimana. Dia emosi, dia lihat saudaraku jendela luar. Ada laki-laki berdiri samping mobil di situ. Ini kan rumahnya agak tinggi, loteng. Wow, emosi dia kurang ajar. Dia marah, dia ambil kulkas. Ini suaminya badannya tinggi besar. Dia ambil kulkas yang besar tuh, diangkat gini, diuncal ke arah orang yang ada di samping mobil itu. Waktu itu, brak gitu saudaraku, dia itu serangan jantung tiba-tiba. Karena marah, tensi tinggi kan, hati-hati. Makanya kalau marah jangan meledak-ledak saudaraku. Hati-hati saudara, tinggi naik jebret, bruk, meninggal. Meninggal seketika. Apa yang terjadi saudaraku? Singkat ini di dunia akhirat. Ketemu Rasul Petrus. Lah apa awakmu rene iku? Wong Surabaya tiba. Lah aku enggak tahu Pak Petrus. Saya lagi emosi tadi. Istri saya tuh selingkuh. Loh selingkuh sungguhan atau gimana? Pokoknya saya marah, saya lempar kulkas saya ke orang yang saya rasa itu berselingkuh. Tahu-tahu saya sesak nafas. Nah sekarang saya ada di sini. Kamu dikuasai amarah, roh amarah. Masuk neraka. Masuk neraka saudara. 2 menit lagi muncul lagi. Ada laki-laki. Apa? Ngapain kamu kesini? Tak tahu, saya itu ada anak berdiri. Tahu-tahu saya lihat ke atas. Ada kulkas melayang. Brak, kena kepala saya pecah. Saya mati. Nah kamu ngapain? Kano penggawean. Sebelah neraka. Masuk neraka. Petrus baru mau duduk. Datang laki-laki berikutnya. Ngapain kamu kesini? Saya enggak tahu Pak Petrus. Saya tadi itu sembunyi di kulkas. Nggak usah saya teruskan ya. Loh apa iku rek? 1, 2, 3, 4, 5 lagune mau. Saudara, pengharapan itu seperti ini. Nah, uniknya, udah cukup saya. Bahasa Yunaninya itu elpis. Tapi bahasa Ibraninya tikwah. Tikwah itu apa? Tikwah itu tali, seperti tali yang menghubungkan kita masa kini dengan masa depan kita. Tali yang menghubungkan kita masa kini dengan tujuan kita hidup, yaitu serupa seperti Yesus. Jadi saudara tahu kalau orang tidak punya harapan, tidak ada tali. Hidupnya akan kentir tadi. Tapi kalau Anda punya pengharapan di dalam Kristus, Anda punya masa depan. Ada badai, ya. Tapi tidak akan kita bisa tergeser sampai bisa lari kemana-mana. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu mulus. Kadang-kala kita bisa capek di tengah jalan, rasanya tidak kuat. Tapi karena ada harapan, kita bisa bangkit lagi. Dan terus melanjutkan kehidupan. Tuhan tidak janji semuanya mudah, kadang sulit, gak apa-apa. Pegang terus pengharapanmu dalam Kristus. Dan bertekunlah di dalam pengharapan. Karena kalau kamu pengharapan dalam Kristus, pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan. Dan terus jalani terus. Dan sampai akhirnya saudaraku, di dalam akhir kehidupan kita ini, tentu Kristus tidak akan diam gini. Ketika menyambut kita, tangannya terbuka. Dan kita bisa ketemu dia.
Glory. Dengar saudaraku, apapun pergumulan kita, taruh harapan kita Yesus Kristus yang sanggup menolong. Poin terakhir sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan bagian kita? Yang pertama doa tidak jemu, yang kedua firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu membuat kita teguh, kuat dan memberi pengharapan. Tapi yang paling akhir, yang paling penting juga adalah kita melihat komunitas itu penting. Komsel. Ya. Bapak Ibu kita belajar bahwa Tuhan Yesus punya 12 murid. Kapan hari waktu acara Kingdom apa di sini itu kan Pak Edileo ya. Beliau mengajarkan bahwa komsel. Kingdom Value Conference. Kingdom Value. Tapi juga ada komsal. Komsal itu adalah orang yang lebih intim lagi. Yesus punya 3 orang yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus. Dan saya mau katakan ketika kita mengalami badai, suami istri kita saling merapatkan barisan. Yes. Tapi gak apa-apa ketika kita punya rekanan, kita punya sahabat, kita punya teman di mana kita bisa berbagi, kita bisa curhat. Bapak Ibu jangan merasa gengsi, jangan berpikir enggak rohani ketika kita berbagi. Yesus pun punya sahabat di mana dia curhat loh. Yesus enggak jaim Bapak Ibu. Amin. Kita lihat ayatnya ya, ini buktinya. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar lalu katanya, kepada mereka. Bapak Ibu yuk kita baca sama-sama ayat ini yang merah. 1, 2, 3. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus bahkan curhat. Ini level Yesus curhat kepada murid-muridnya. Aku sedih banget loh. Rasanya kayak mau mati. Aku butuh kamu loh. Makanya tadi siang ketika kita bicara tentang humility, kita juga harus belajar semua bersama bahwa kalau bicara humility itu bicara aku butuh kamu. Kita jangan jaim Bapak Ibu, justru orang jaim itu sombong, tinggi hati loh. Ketika kita merendahkan hati, kita berani berkata I need you, I need your help. Yesus pun berat ngomong sama murid-muridnya, aku butuh kamu, tinggal di sini yuk, berjaga-jagalah dengan aku. Jadi ketika kita ngalamin masalah badai dalam kehidupan Bapak Ibu, ayo kita belajar. Yang pertama Tuhan bilang tenang, jangan takut. It's okay untuk sementara, tapi Tuhan datang buat setiap kita. Ia berkata, ia melihat betapa payahnya Bapak Ibu semuanya. Dan ayo baca firman Tuhan, ayo berdoa dan berkomunitas. Sharing, curhat kepada orang yang bisa dipercaya. Hanya Tarsan yang bisa hidup sendirian. Dan ternyata Tarsan itu cuma cerita mitos. Yang cuma bergelantungan dari pohon satu ke pohon yang lain. Sambil berteriak. Dan ditemani monyet. Kasih tahu kiri kanan saudara. Kamu bukan Tarsan. Kasih tahu kamu bukan Tarsan. Belum selesai. Apalagi monyetnya. Mari kita bagi bersama-sama. Suami istri boleh saling berpegangan tangan sekarang. Kalau ada anak-anak ajak gandengan bareng. Ini kekuatan keluarga ini. Hah? Otot kawat balung besi keringat pedang jahe. Hah? Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Kami berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang ada di sini. Kami juga tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup Anda. Tapi mari satukan hati. Milikilah pengharapan. Tidak selamanya kita di musim dingin kok. Di depan ada musim semi yang menantikan kita. Bapa, kami berdoa telah menyelesaikan, memberitakan firman-Mu. Aku berdoa supaya lewat Roh-Mu yang kudus, memeteraikan itu di hati seluruh jemaat-Mu. Hamba-Mu berdoa, kami berdoa kalau ada yang sedang dalam pergumulan. Tuhan tolong mereka, beri sehati, beri sepikir, sejiwa, seroh kepada keluarga-keluarga yang ada. Dan aku berdoa biarlah pengertian akan pengharapan ini. Mereka belajar bersabar menunggu waktu Tuhan itu. Karena Tuhan tahu, Tuhan melihat. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami sendirian. Terima kasih biarlah kami pulang dengan pengharapan. Sebab itu seperti jangkar yang kuat sekali. Dan kami tahu ini akan menghubungkan kami dengan masa depan kami. Menghubungkan kami dengan keserupaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Katakan bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati kita semua.